Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa. Harapannya hari ini semoga kita belajarnya lancar. Silakan ketua kelas. Siap. Beramal. Beransai. Ucap salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Jun, mau pulang, Jun? Tasnya dicap. Nah, tasnya taruh dulu. Kita mau belajar, tasnya dicap. Selanjutnya, anak-anak silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Sudah Pancasila ya? Bapak absen dulu kehadiran kalian. Delapan A. Abdul hadir ya. Alisa, Anggi, Noel, Ayu Putri, tadi hadir tadi ya, ya. Ayu Putri, Bagas, bagus. Panen melon. Brodol. Brodol apa panen? Panen melon. Diana, Dimas, Ekang Nur, hadir ya? Elsa, Pagi, Mati Suryati tadi ya? Ya. Lilis, Rubiati, Hadir. Lutfiaulan, Pak. ya Nuri, Moza, Kalau maaf. mana Moza? Rumahnya paling jauh. Nanda, Hadir. Nur,
Pianisnya Di apa? Sabra Awang. Ya. Sato Bolos. Ini bolos deh, Pak. kemarin bolos, sekarang apa? Waktu. Mana Sato? Ya. Sender ada ya? Ya. Senorevian. Nah, Suci. Iya. Cepat saya. Ya, kayak orang sakit. Sakit hati loh. Wayan latihan tadi ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya, oh ada tambahan enggak kan? Baik, kita mulai dari sikap moderat dulu. Nanti kita akan membahas satu sikap di mana sikap itu sangat kita butuhkan karena kita hidup di masyarakat itu berdampingan dengan yang tidak sejalan dengan kita, baik itu budaya, itu kebiasaan ataupun agama, suku juga. Di rumah, nah, di sini aja satu kelas, ini Muslim semua ya. Semua ada yang Jawa, kebanyakan Jawa, kemudian Sunda ada Sunda, Sinilis, Nenglis, ada juga yang Lampung, ada kan? Nur, kemudian Batak, ya Yoel Batak. Nah, kehidupan kita di dalam masyarakat itu kan nggak selalu sama seperti apa yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Nah, disitulah kita perlunya memiliki sikap moderat. Sikap moderat itu ibarat kita saling menghormati, saling menghargai orang lain. Jadi tidak memaksakan kehendak kita. Kamu harus ikut saya, kalau kamu nggak ikut saya, awas, ya, enggak. Nah, yang nantinya sikap moderat ini muaranya kepada persatuan, keharmonisan. Walaupun hidupnya berbeda-beda, saling berdampingan, tapi tetap bisa bersatu, bisa bersama. Yang nantinya ada namanya penindasan. Kalau di masyarakat penindasan, kalau di sekolah apa? Itu ya, kita akan mempelajari satu sikap namanya sikap moderat. Moderat itu bisa disebut tengah-tengah, nggak terlalu positif, yang tidak terlalu negatif. Sikap positif yang berlebihan itu juga tidak baik. Sikap negatif apalagi, gitu. Itu namanya sikap moderat. Oke, hari ini kalian belajar itu tujuan pembelajaran hari ini Bapak sampaikan. Apa sih kita hari ini tuh mau ngapa? Kegiatan kita itu tujuannya apa? Pasti ada tujuan ya. Kamu kalau di rumah yang suka mancing tujuannya apa? Cari ikan. Ada yang tujuannya aku nggak perlu iwak, yang penting aku bisa refreshing karena mancing itu bagiku adalah hiburan. Nah, ini pelajaran hari ini tujuannya nih, mampu mendefinisikan sikap moderat dalam beragama. Definisi itu mengerti sikap moderat itu apa loh, itu ya. Jadi kalian harus tahu nanti. Nah, kalian bisa mengetahui definisi sikap moderat itu apa. Yang kedua, ciri-cirinya. Kalian juga mengetahui ciri-cirinya nanti. Ciri-cirinya apa saja sikap moderat. Kemudian yang ketiga, dampak sikap moderat atau manfaatnya. Dampaknya buat kita, buat masyarakat, buat orang-orang sekeliling kita itu apa. Kemudian hikmah. Ya, hikmah sikap moderat begitu ya. Bisa dipahami ya tujuannya hari ini. Intinya tentang sikap moderat. Saya belum paham. Nanti kita bahas pada
menjaga materi. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Iya. Oke. Selanjutnya Bapak akan tampilkan video Kembali konflik Poso, serangkaian kerusuhan yang terjadi sejak 25 Desember 98 hingga 20 Desember 2001. Konflik bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda yang akhirnya menjalar ke kerusuhan agama. Mengingat kembali Bapak ulangi, silakan disimak. Ini video berikut. Ini suatu kejadian asli di Indonesia, di Ambon, ya. Mengingat kembali konflik Poso, serangkaian kerusuhan yang terjadi sejak 25 Desember 98 hingga 20 Desember 2001. Konflik bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda yang akhirnya menjalar ke kerusuhan agama. Akibat insiden ini, 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Sejak transmigrasi dan nyaris 60% penduduk beragama Muslim, persaingan ekonomi terjadi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan pendatang Bugis beragama Muslim. Kerusuhan pertama terjadi pada 24 Desember bertepatan dengan Ramadan dan malam Natal. Insiden pecah seusai ada kabar seorang pria Protestan menikam warga beragama Muslim. Pertemuan antar tokoh agama pun berujung ricuh. Insiden terbesar dalam konflik Poso terjadi pada Mei 2000 silam. Insiden ini didominasi oleh serangan balasan kelompok Kristen terhadap Muslim. Selain itu, terjadi juga berbagai kejadian penculikan dan pembunuhan. Rumor bermula saat pemuda Kristen melakukan operasi kelelawar merah yang membunuh seorang polisi dan 2 warga sipil. Mereka yang bersembunyi di gereja Katolik sudah dikepung oleh warga Muslim. Pasukan ninja bukannya menyerahkan diri, justru kabur ke perbukitan belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan para Muslim. Orang-orang yang kabur pun berhasil ditangkap dan kemudian dieksekusi dan mayatnya dilempar ke Sungai Poso. Sekitar 39 jenazah ditemukan di 3 kuburan massal dengan total kematian sekitar 191 orang. Sampai akhirnya konflik Poso diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Deklarasi Malino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan juga Islam. Mengingat kembali konflik Dari 2 video tadi, Bapak harapkan di situ ada beberapa kejadian ya. Yang satu kejadian kericuhan, yang satunya lagi kejadian perdamaian ini. Kedua kejadian itu kaitannya dengan orang Muslim dan orang Kristen. Nah, inilah perlunya sikap moderat yang harus kita terapkan. Kemudian nanti anak-anak mencari memakai teknologi gadget untuk mengerjakan tugas ya. Nanti akan Bapak jelaskan cara-caranya. Bentar ya. Kita akan menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini seperti sebuah kelas. Di situ platform di Google Classroom itu ibarat kelas. Ada sebuah kelas, di dalamnya ada siswanya. Nanti Bapak Ibu guru mengirimkan tugas, terus kalian mengerjakan lewat situ, nanti difoto tugasnya, dikirim lagi. Nah, begitu. Itu cara kerjanya. Sekarang dari Google Chrome kalian pilih Google Classroom. Nah, ini ya. Nggak usah diinstal, langsung pakai yang bawah. Ini Google Classroom login. Google Classroom. Ini ya, login dulu. Login ke Classroom. Ya, bawahnya ada. Sudah. Pencet login, Pak. Ya, pencet login. Ya, ini udah. Kalau yang sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini, berarti sudah siap digunakan. Kalau kayak gini, itu Pak. Pilihan jalannya bebas, pilihan jalannya bebas. Tinggal login aja. Login. Login. Ini udah. Nah, ini continue. Nggak ada. Siap.
Ya, continue, lanjutkan. Wajib ke classroom. Lanjutkan sebagai senior. Ya. Ya sudah, kalau gambarnya sudah seperti ini, berarti sudah siap digunakan. Tinggal tunggu kawannya dulu ya. Apa? Konsentrasinya nanti mau saya tunggu kawan-kawannya ya. Ya kita ikut mengerjakan aja. Sudah siap semua? Mari login kawan. Nah, anak-anak sudah semua ya? Sudah dibuka? Google Classroom-nya sudah siap ya? Seperti ini tampilannya? Selanjutnya silakan pilih join class atau gabung kelas. Sudah. Kodenya ini. Kode kelasnya kelas 10. Bentar, tunggu. 8A. Ini kodenya. INRI TPJ, kecil semua. Enggak apa, Pak? Ya, kecil semua. INRI TPJ. Kemudian klik join atau gabung paling bawah pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap diberikan kesehatan. Nanti dulu kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ini contoh kejadian yang kaitannya dengan sikap ekstrim atau ekstremisme. Ekstrim itu apa? Berlebihan. Berbahaya. Karena berlebihan itu tak jadi berbahaya. Ya, contoh kalian makan itu kalau ekstrim, makan yang banyak satu nampak itu dimakan sendiri itu ekstrim, berlebihan. Baik nggak? Baik, segala yang berlebihan nggak baik, walaupun itu kebaikan. Beramal kalau berlebihan ya nggak baik juga, harus sedang-sedang saja. Makan berlebihan nggak baik, tidur berlebihan nggak baik, belajar berlebihan pun nggak baik. Harus sedang-sedang saja. Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain, ada waktunya istirahat. Oke, nah ini contoh kasus tentang ekstremisme atau sikap berlebihan. Satu ini kejadian di Myanmar, yaitu umat Muslim Rohingya yang dibantai sama umat Buddha. Ini akhirnya melarikan diri, banyak yang kabur dari negaranya. Yang kedua, bom Bali. Sedikitnya kalian pernah dengar ya bom Bali ya? Pernah. Bom Bali 2002. Ini juga, ini kalau bom Bali ini dilakukan orang Muslim terhadap yang non Muslim, kisah bangsa. Nah, ini bom bunuh diri. Jadi orang Muslim itu ada yang berpemikiran, tapi bukan kita ya, bukan golongan kita. Berpemikiran kalau dia mati membunuh orang yang non Muslim itu dia mati syahid. Tahu mati syahid? Enggak. Mati syahid itu jamin masuk neraka, namanya mati. Mati syahid itu jamin masuk surga. Kalau mati syahid sekarang ya, mati syahid itu jaminan masuk surga. Jadi ada yang berpemikiran kalau saya membunuh yang non Muslim, orang kafir bahasa mereka, maka saya akan jamin masuk surga. Begitu. Makanya dia memberanikan diri, meledakkan dirinya sendiri, membawa bom di tempat yang banyak orang kafirnya. Nah, ini kejadiannya di klub malam di Bali dan di tempat wisata di Bali. Nah,
orangnya pakai mobil, di mobil ada bomnya, dia melaju kenceng masuk ke tempat hiburannya, akhirnya meledak. Banyak yang mati. Kemudian yang ketiga ini Palestina. Kalau Palestina tahu ya, Palestina sekarang. Palestina itu sedang dijajah sama Israel. Israel orang kafir yang Yahudi juga Muslim. Nah, ini yang terakhir ada gedung milisi. Gedung milisi ini gedung kebanggaannya orang masyarakat Amerika. Ini kebanggaan gedung kebanggaan penduduk Amerika. Di situ ada 2 gedung yang menjulang tinggi. Kemudian digadang-gadang gedung ini kuat terhadap goncangan gempa bumi, bahkan ledakan itu dianggap tidak berbahaya bagi gedung ini. Ternyata gedung ini dihancurkan oleh orang Muslim juga menggunakan pesawat jet, ditumbur pakai pesawat, akhirnya gedungnya roboh. Ini akibat apa? Akibat ekstrim tadi atau berlebihan. Kalau mereka tidak suka dengan non Muslim, ya jangan berlebihan. Kalau suka dengan diri sendiri, ya juga jangan berlebihan. Harus tengah-tengah. Oke. Kita ini kan, nah ini contohnya nih. Ini ciri-cirinya, satu, ada tidak mengolok-olok non Muslim, atau sebaliknya non Muslim tidak mengolok-olok yang Muslim. Ya itu soalnya tadi kan suruh mencari definisi ya. Ini definisinya yang atas kalian tulis. Orang mencangkul itu suruh nyangkul yang depannya, cepat yang sampai ini jatuh juga. Karena baik saatmu sendiri.
Ya. Pak. Ada Ini satu tiga setengah. Kamu salah mencet habis. Pak. Ya, Pak, bisa apa namanya? Tambahkan. Bukan itu, Pak. Kamera. Sudah diserahkan kan? Sudah. Serahkan. Serahkan kami bawa. Sudah serahkan kami bawa, serahkan. Serahkan itu dikumpul. Ya, serahkan. Serahkan. Sudah. Serahkan. Ya, serahkan. Sing lanang ki diurusi juga tuh. Habis itu udah kan Pak? Pak ini Pak, biasakan kita serahkan. Pak ini saya Mungkin atau serahkan. Serahkan. Ya, serahkan lagi. Ini kembali. Ya. Aku ya Pak. Ampun. Balik. Balik toh. Sudah. Bapak cek agar tugas yang sudah menyerahkan ini. Ya, ada 14. Sama mana? Belum. Ya, satu jam siap. Yati yo belum. Muhammad yang Biyudin Abdul Muhammad yang Biyudin Itu punya bapak itu. Kalau sudah nanti, kemudian sebagai selesai kita serahkan. Sudah. Sepertinya sudah semua ini. Bapak cek. Sudah serahkan ya. 15 di HP kalian. Kita mulai. Siap? 1, 2, mulai. Mulai. Nih. Soalnya di sini. Nih. Tujuan utama sikap berdorak. Jawabannya ada di HP kalian. Soalnya ini. Ya, jawabannya ini. Waktu berjalan. Ya, habis waktunya. Kalau jawabnya benar, kalau waktunya itu kalah, karena kan jamnya dulu-duluan ya. Ini. Kita lihat siapa yang paling dulu menjawab. Wes, center. Lanjut. Soal nomor 2. Yang harus kita cari. Ya, podium 3. Podium 3, 2.
Ini manfaatnya bukan hanya untuk main, bisa untuk belajar juga ya. Nah, Bapak harapkan belajarnya jangan seperti kemarin itu ada ya kawan kalian yang ujian dapat nilai baik. Nah sekarang dirubah gini, sebelum ujian cari dulu di sini. Nah baru pas ujian tidak nyari. Ya ada kemarin ya. Nah sobo nanti cari sendiri jawabannya ya. Nah, ini ada tugas rumah. Tugas nomor 2. Nah, ini dibuka, ini ada video, nanti kamu simak di rumah. Kemudian video itu menjelaskan tentang apa, ditulis di komentar sini. Ya. Makanya video tentang sikap moderat mengenai menghormati dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah ditulis dikirim tetap segini ya. Sikap moderat saling menghormati. Kemudian dikirim. Sudah beres. Begitu ya. Yang diucapkan Mas. Nanti di rumah. Nah ini tinggal klik aja. Kamu buka, klik itu nanti diarahkan ke YouTube, ada videonya. Disimak, kemudian video ini tentang apa? Setelah selesai, diketik di sini. Terus paham ya? Oke, silakan disiapkan bukunya, dimasukkan semua. Kesimpulan hari ini, kita hidup berdampingan dengan orang yang tidak sepaham dengan kita juga harus bisa menjaga kerukunan, saling menghargai, tidak bully. Siapkan. Itu loh, Pak Dulu ya. Satu. Masa beramal beralasai dalam mendapat dulu. Selamat pagi. Tetap semangat belajarnya minggu depan kita belajar tentang hukum dan sukun dan takbir ya. Terima kasih Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.